Tentang puasa makruh, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mazhab Hanafi itu menyebutkan yang termasuk puasa makruh itu diantaranya adalah pertama adalah puasa Asyura. Puasa Asyura di dalam mazhab Hanafi justru digolongkan makruh kalau tidak diikuti dengan satu hari puasa baik sebelumnya atau sesudahnya. Jadi kalau dia puasanya hanya tanggal 10 saja, 10 Muharram, puasa Asyura, tanggal 10 Muharram, maka harus diikuti dengan puasa tanggal 9 Muharram atau tanggal 11 Muharram. Ya, karena ada hadisnya, ada dalilnya yang menyebutkan bahwa Rasulullah puasa tanggal 10 Muharram. Tetapi kemudian Rasulullah mengatakan bahwa kalau saya masih ada tahun depan, maka saya akan puasa tanggal 9 Muharramnya. Ya. Jadi puasa tanggal 10 Muharram saja digolongkan termasuk puasa yang makruh kalau nggak diikuti oleh puasa tanggal 9 atau tanggal 11-nya. Kemudian yang termasuk makruh dalam mazhab Hanafi adalah puasa pada hari Jumat semata atau hari Sabtu semata. Jadi hari Jumat saja atau hari Sabtu saja itu termasuk makruh. Kemudian di dalam mazhab Hanafi juga adalah puasa Nairus dan puasa hari Mihrajan. Apa itu hari Nairus? Apa itu hari Mihrajan? Puasa Nairus itu hari raya. Nairus itu adalah nama hari raya orang Majusi atau orang musyrik pada masa itu. Jadi ada dua hari rayanya, yaitu Nairus dan Mihrajan. Nairus itu adalah tanggal 1 Januari. Mihrajan itu adalah 6 bulan setelahnya. Atau disebutnya adalah hari raya Majusi pada musim semi. Nairus itu adalah pada musim semi, hari rayanya. Kemudian Mihrajan itu adalah hari raya pada musim gugur di dalam kalender Syamsiah. Ya, dalam kalender Syamsiah. Apa itu? Kapan itu? Yaitu tanggal 1 Januari atau tanggal 1 Juli. Jadi kalau masa dahulu orang-orang Majusi itu puasa pada awal tahun mereka, pada awal tahun Syamsiah dan pada pertengahan tahun. Syamsiah ya, bukan Komariah ya, Syamsiah. Awal tahun dan pertengahan tahun. Ini mereka puasa karena itu adalah hari raya mereka. Dan orang-orang Muslim pada awal itu juga ngikut-ngikut, malah ikut-ngikut puasa, maka turunlah dalil atau turunlah keterangan dari Rasulullah untuk melarang puasa pada Nairus dan puasa Mihrajan. Kemudian yang termasuk makruh di dalam mazhab Hanafi adalah puasa dar dan puasa wisal. Ini sudah kita jelaskan tadi. Dar itu puasa yang seperti apa? Puasa wisal itu adalah puasa yang seperti apa? Puasa dar adalah puasa yang setiap hari, ya. Sementara puasa wisal adalah puasa yang bersambung, artinya tidak diselingi berbuka. Jadi siang dia puasa, malam dia puasa, siang besoknya dia puasa lagi. Kalau puasa dar, tiap hari dia puasa, walaupun malamnya dia berbuka. Ini adalah yang termasuk dimakruhkan di dalam mazhab Hanafi.
Nah, puasa di dalam mazhab di dalam mazhab Maliki, mana yang disebut atau digolongkan kepada puasa yang makruh? Sama puasa hari Jumat saja dan hari Sabtu puasa. Puasa orang yang sakit, puasa musafir, kemudian wanita hamil, wanita menyusui, dan orang tua yang rentan jika dikhawatirkan mengalami beban yang berat. Jadi semua puasa-puasa itu kalau kondisinya berat, maka dia dimakruhkan untuk puasa. Ini puasa sunnah, ya Pak ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i ini tidak diwajibkan puasa atau tidak dimakruhkan puasa Nairus dan Mi'raj. Jadi boleh saja. Kenapa? Karena pertimbangannya puasa Nairus dan Mi'raj ini sudah tidak ada lagi. Ini kalangan Majusi, ya. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i boleh, nggak apa-apa puasa tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, di dalam mazhab Hambali hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Kecuali beberapa hal. Di antaranya yang berbeda itu adalah puasa makruh puasa wisal. Kalau di dalam mazhab Syafi'i puasa wisal itu haram, ya. Kalau di dalam mazhab Hambali itu hukumnya makruh, ya. Kemudian tambah lagi dari dalam mazhab Hambali yang berbeda dengan mazhab Syafi'i, makruh puasa Rajab secara khusus, ya. Makruh puasa Rajab secara khusus, mengkhususkan bulan Rajab untuk berpuasa. Ini dalam mazhab Hambali dimakruhkan. Ini puasa di bulan Rajab ini berbeda-beda pendapat para ulama, ya. Nanti akan kita jelaskan pada saat kita membahas masalah puasa yang hukumnya sunnah, ya. Tetapi di dalam mazhab Hambali, kalau puasa Rajab itu dikhususkan pada bulan Rajab, namanya pun adalah puasa Rajab, maka itu termasuk digolongkan puasa yang makruh. Kemudian perbedaannya dengan mazhab Syafi'i yang lain adalah makruh puasa secara khusus pada hari Nairus dan hari Mi'raj. Makruh puasa secara khusus pada hari Nairus dan hari Mi'raj. Ini puasa yang makruh. Puasa yang makruh. Tanggung Pak, kalau kita lanjutkan dengan puasa yang sunnah panjang. Waktunya sudah dekat, ya. Mungkin saya pikir untuk puasa makruh materinya kita cukupkan. Silakan kita buka sesi tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan. Foto. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Tadi puasa habis mau lebaran. Itu Ramadan bukan sunnah. Gimana? Puasa hari Kamis musafir mau pulang kampung. Itu kan puasa Ramadan bukan sunnah. Yang mau pulang kampungnya kan nggak selalu Ramadan, Pak. Oh, oke. Kalau ya. Mungkin salah persepsi. Yang saya maksud adalah puasa sunnah, ya, bukan puasa Ramadan. Misalnya puasa sunnah, kemudian mau pulang kampung, ya. Pulang kampung tidak selalu Ramadan. Pulang kampung tidak selalu hari raya.
Dia biasa melaksanakan puasa hari Kamis. Dia melaksanakan puasa hari Kamis, kemudian dia pulang kampung, maka sebaiknya makruh bagi dia untuk tetap berpuasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Yang dimaksud di sana adalah puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau itu adalah pulang kampungnya mau lebaran atau mau lebaran, artinya bulan Ramadan, maka sebaiknya dia berpuasa kecuali dia menyebabkan berbahaya. Kalau menyebabkan berbahaya, musafir itu punya hak untuk mengqadha puasanya. Ya, silakan. Tetapi kalau itu adalah puasa sunnah, maka makruh untuk dilanjutkan berpuasa. Dan yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi misalnya kita ada kendala tiba-tiba, karena kita pas puasa, tiba-tiba diajak makan gitu. Itu hukumnya jatuh pada makruh apa gimana? Ini puasanya puasa sunnah. Puasa sunnah, kemudian tiba-tiba ada yang mengajak makan. Ada kunjungan. Iya. Maka ya, saya paham pertanyaannya. Kalau masih bisa menghindarkan, ya, masih bisa menghindarkan dan tidak ikut kunjungan, ini kunjungan maksudnya ya. Ikut dalam rombongan. Nah, ikut dalam rombongan itu, kalau masih bisa untuk menghindar, untuk tidak ikut dalam rombongan itu, maka sebaiknya diambil langkah itu. Tetapi kalau memang sudah ada di dalam rombongan itu, maka sebaiknya ada keterangan yang menjelaskan bahwa sebaiknya dia membatalkan puasa sunnahnya. Kenapa? Karena menghargai saudara-saudara kita yang muslim yang lain yang pada saat itu tidak berpuasa, ya, maka sebaiknya kita punya opsi, ya, untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan puasa sunnah kita. Dan bagi kita yang muslim yang melihat teman kita tetap berpuasa sunnah, kita harus menghargai dia. Itu dengan pemahaman dia, ya, dengan pemahaman dia. Jadi tidak menyalahkan, ya, karena dua-duanya punya argumentasi. Boleh melanjutkan puasa atau boleh membatalkan puasanya. Cuma ini yang pernah saya sampaikan di dalam mazhab, salah satu mazhab Hanafi atau Maliki, saya lupa. Kalau kita sudah berniat puasa sunnah, kemudian kita batalkan puasa itu, menjadi hutang, ya, menjadi hutang. Tapi di dalam mazhab Syafi'i tidak. Kalau dia puasa sunnah, kemudian dia batalkan, itu tidak menjadi hutang. Jadi prinsipnya bahwa ada memang keterangan yang menyebutkan sebaiknya puasa sunnahnya dibatalkan. Tetapi ada juga pendapat yang menjelaskan bahwa sebaiknya dilanjutkan puasa sunnahnya. Kenapa? Karena puasa sunnah itu lebih berhubungan kepada Allah dibandingkan kepada manusia. Kalau saya pribadi, saya lebih mengambil pendapat yang untuk membatalkan. Ini saya pribadi ya, saya lebih ikut kepada pendapat yang membatalkan. Kalau saya tidak memungkinkan untuk keluar dari kondisi itu, gitu ya Pak. Nangkap ya. Ayo, ada yang lain silakan. Baik, karena belum masuk syuruk. Udah masuk syuruk belum kan? Belum ya. Nah, kita lanjutkan aja. Puasa tatawuk atau sunnah, ya. Puasa tatawuk atau sunnah, atau puasa sunnah dalam bahasa kitanya.
Kenapa disebut dengan tatawuf? Itu dalilnya ada di dalam Al-Quran. Pengertian tatawuf itu adalah puasa mendekatkan diri. Tatawuf itu sendiri artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah yang tidak wajib. Jadi sholat pun ada disebut dengan sholat tatawuf. Puasa pun ada puasa tatawuf. Kalau sholat kita sudah bahas pada waktu kita membahas masalah sholat. Puasa tatawuf juga sama. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut dengan tatawuf. Kalau dalam bahasa kitanya, dalam bahasa yang lebih familiar adalah puasa sunnah. Ada beberapa puasa sunnah. Ada beberapa puasa sunnah yang disepakati oleh para ulama. Cuma ulama-ulama mazhab tersebut menempatkan pada tempat yang berbeda hukumnya. Ada yang menyebutkan bahwa itu wajib, ada yang menyebutkan bahwa itu sunnah saja. Ada yang menyebutkan bahwa itu tidak sunnah. Ya. Tetapi semua ulama berpendapat bahwa ada dalilnya. Ada dalilnya. Cuma berbeda-beda dalil mana yang dia pakai. Nah, ini yang menyebabkan para ulama itu, para mazhab itu berbeda-beda pendapat dalam menjatuhkan hukumnya. Jadi perbedaannya adalah pada sisi hukumnya. Ya, bahwa dalilnya ada, ya, dalilnya ada, tetapi sisi hukumnya berbeda-beda. Jadi nggak usah bingung kita melihat satu mazhab ini hukumnya begini, mazhab ini hukumnya begini, mazhab itu hukumnya begitu. Ini adalah karena pada kekuatan dalil yang diambil oleh masing-masing mazhab. Yang diambil oleh masing-masing mazhab. Ada yang berpendapat dalil ini kuat. Ada yang berpendapat bahwa dalil yang lain yang lebih kuat yang berbeda dengan dalil itu. Sehingga dia menghukumkan ada yang hukumnya jadi wajib, ada yang hukumnya jadi sunnah, ada yang hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Nah, ini ada beberapa di antaranya. Secara cepat saja adalah puasa sehari dan puasa tidak puasa sehari, itu termasuk puasa Daud ya. Kemudian ada puasa 3 hari setiap bulan, kemudian puasa Senin dan Kamis setiap minggu, dan ada 9 sekurang-kurangnya. Ya, ada 9 puasa-puasa ini kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Berikut dengan argumentasi para imam mazhab menempatkan hukumnya. Ya, kenapa? Ini ada dalilnya, hukumnya begini, hukumnya begini, hukumnya begini. Supaya kita paham dan tidak terjebak pada pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan yang berbeda-beda. Akhirnya kita kebingungan. Harusnya kita mengerti, ini kenapa begitu? Kenapa dihukumkan sunnah? Kenapa tidak dihukumkan wajib? Kalau untuk yang wajib, untuk yang haram tidak banyak perbedaan para ulama. Karena biasanya untuk yang wajib itu dalilnya sangat jelas dan sangat tegas. Nggak ada perbedaan. Puasa Ramadan, nggak ada imam mazhab yang berpendapat puasa Ramadan itu hukumnya sunnah, nggak ada. Seragam semua, hukumnya wajib. Atau puasa yang haram, nggak ada juga pendapat ulama yang berbeda. 2 hari raya, 1 Syawal atau 10 Zulhijjah, nggak ada yang berpendapat berbeda. Semuanya sama, haram hukumnya. Hari tasyrik, 2 hari semuanya berpendapat sama. Hari yang ketiga mazhab Maliki berbeda pendapat sendiri. Ya.
Kenapa mazhab Maliki berpendapat hari ketiga tasyrik itu jatuh hukumnya makruh, tidak diharamkan, hanya makruh? Kenapa? Karena dalam mazhab Maliki ada dalil yang menjelaskan itu. Yang mungkin dalil itu dianggap di dalam mazhab yang lain kalah posisinya dengan yang mengharamkan. Mungkin dianggap lemah, tapi di dalam mazhab Maliki itu dianggap kuat, sehingga dalilnya dipakai. Di dalam mazhab Maliki tasyrik itu 2 hari yang diharamkan puasa. Hari ketiga boleh. Kenapa? Karena nafar awal. Ada yang nafar awal, ada yang nafar sani, ya kan? Lempar jumroh aja berbeda. Ada yang nafar awal, ada yang nafar sani. Boleh. Apalagi puasa. Nah, untuk hal-hal yang jelas, maka semua ulama pendapatnya sama. Nggak ada yang berbeda. Tapi kalau untuk hal-hal yang makruh itu memang berbeda-beda. Untuk yang sunnah memang terjadi perbedaan. Kenapa? Karena sangat tergantung kepada dalil yang dipakai oleh masing-masing mazhab. Jadi tidak ada satu aturan harus begini. Masing-masing mazhab punya dalil, dan kita juga jangan sampai mengatakan bahwa yang diambil oleh masing-masing mazhab itu nggak punya dalil. Para imam mazhab itu semua punya dalil. Semua punya dalil. Cuma berbeda pada penilaian terhadap dalil tersebut. Ada dalil A dianggap oleh mazhab Hanafi, Syafi'i misalnya, Hanafi, Maliki kuat, di dalam mazhab Syafi'i atau Hambali itu dianggap tidak kuat. Hanya itu perbedaannya. Ya, hanya itu perbedaannya. Sehingga hukumnya menjadi berbeda. Umumnya untuk yang wajib dan yang haram tidak banyak perbedaan, hanya sedikit saja perbedaan. Karena biasanya untuk yang tegas-tegas itu semuanya satu pendapat. Tetapi untuk yang makruh dan untuk yang sunnah itu cukup banyak perbedaan. Baik Bapak yang dimuliakan oleh Allah, karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan kajian kita pada subuh hari ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah karena kedhaifan saya pribadi. Insyaallah untuk puasa sunnah, mana-mana yang sunnah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.